Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas di pagi hari ini adalah ucapan ampunilah aku jika engkau menghendaki. Maka mengapa ucapan seperti itu dalam pandangan kaum itu kemudian tidak diperkenankan kata Nabi itu? Saya ulangi, yang dibahas adalah orang yang berniat untuk tobat kepada Allah, tapi bahasanya tidak tepat. Kalau pakai bahasa Indonesia, orang itu menyampaikan kepada Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Tapi dalam hadis itu diterangkan jangan seperti begitu. Ya, tidak bolehnya kenapa? Nah itu yang dibahas. Tidak bolehnya kenapa? Sedangkan orang yang sudah bersyahadat tentang Allah itu meyakini Allah ini segala-galanya. Mau menciptakan manusia, mau menumbuh kembangkan manusia, menghidupkan manusia, memberi kekayaan manusia, bahkan mematikan manusia juga bisa. Pas Idul Adha kemarin ada berita yang ya sebenarnya bagi umat Islam biasa ya. Seorang ustadz levelnya nasional yang dulu itu tidak beragama Islam, tapi kemudian memahami tentang kitab sucinya mereka yang dianggap ini tidak asli, lalu dia masuk Islam. Yaitu pas Idul Adha dia khutbah, tiba-tiba meninggal. Kata teman saya itu mendadak meninggal. Saya bilang enggak mendadak. Itu sudah direncanakan Allah lama. Ya. Sampai yang nggak tahu. Sampai kan juga sudah direncanakan lama. Ya. Betul Pak ya. Jadi kalau iman kita Allah itu segala-galanya, maka lafal seperti itu nggak tepat. Minta ampun kepada Allah, istighfar dengan menggunakan bahasa seperti yang saya sebutkan. Nah sekarang kita urai. Orang itu Pak Bu ya, ketika ada kotor, debu, kemudian tanah, membersihkannya gampang. Orang mau mandi, saya juga bersih. Baju juga begitu, pakaian juga begitu. Tapi kalau membersihkan dari dosa itu bisa dilihat secara fisik nggak? Kasat mata bisa? Nggak bisa. Yang dilihat perbuatannya. Orangnya membunuh, perbuatannya dilihat. Tapi dosanya nggak tahu. Nah, saya mulai dari situ membahasnya. Saya dan kita semuanya
Mohon maaf, ini pernah salah nggak dulunya? Zaman dulu ketika SMP, SMA, mahasiswa, pernah berdosa? Kalau saya pernah. Mengapa saya ngaku dulu supaya tidak ada dusta? Betul Pak ya? Nah, di kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah itu ada keterangan begini. Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillahi. Manusia itu, kata kitab itu, ada hukum kemanusiaan. Namanya manusia, jenengan, saya, dan kita semuanya. Itu hukum kemanusiaan. Sekali tempo ingin jadi orang baik, sekali tempo ada godaan tidak baik. Jadi dengan bahasa yang lain, manusia ini makhluk yang bermoral. Kadang-kadang kepengen baik, kadang-kadang terjerumus dalam yang salah. Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi, dan manusia itu tidak maksum, tidak terjaga, tidak terpelihara. Karena tidak terjaga dan tidak terpelihara dari kemungkinan salah dan dosa, qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Maka manusia itu kadang-kadang terpeleset dan bermaksiat kepada Allah. Betul tuh? Ya. Kalau kita itu masih sadar bahwa kita itu manusia, begitu. Kalau malaikat enggak, Pak. Nah, khusus diciptakan Allah untuk selalu mentaatinya. Manusia bisa bervariasi. Oleh karena itu manusia itu kata Allah diberi nikmat lahir dan batin. Nah ini yang dibahas. Nanti hubungannya dengan orang yang bertobat seperti yang saya sebutkan. Saya ulangi, manusia itu diberi nikmat bisa lahir, bisa batin. Nikmat lahir misalkan. Zahiran, nikmat lahir itu adalah sehat. Kemudian kamalul khalqi, kesempurnaan ciptaan manusia, itu nikmat lahir. Ma yura bil absar, apa yang kita lihat dengan mata, kita dengar, kita makan, itu nikmat lahir semuanya. Ya. Sedangkan nikmat batin itu bisa disebut al-ma'rifah, pengetahuan manusia. Wal aqlu, akalnya manusia. Ma yajiduhul mar'u fi nafsihi minal ilmi billahi wal yaqin. Keyakinan manusia tentang Allah, adanya Allah, ini nikmat batin. Nah, sekarang ada nikmat batin yang menggelitik buat kita semuanya. Ada satu di dalam tafsir Al-Marawi, nikmat batin itu adalah ma satara 'alaika min sayyi amalika. Apa yang pernah diperbuat oleh seseorang tentang dosa, itu oleh Allah disimpan. Tidak ditunjukkan siapa-siapa. Saya ulangi, apa yang pernah diperbuat oleh manusia tentang dosa yang tidak baik, itu disimpan oleh Allah. Tidak ditunjukkan siapa-siapa. Saya beri contoh. Ketika kerumunan ada jutaan orang, mungkin di antara orang yang berkerumun jutaan atau ribuan orang itu ada orang yang pernah berbuat zina. Ada tanda-tandanya Pak? Secara fisik? Tidak ada. Bayangkan kalau ada tanda-tandanya, misalkan ketika orang berbuat zina sekali, itu kemudian ada bopengnya hitam kayak tato. Kalau dia mengulangi lagi karena tidak bisa menahan, lalu bopeng lagi. Kalau itu sebagai tandanya orang berbuat zina, karena manusia itu desakan nafsunya kuat, ya. Berarti setiap kita tahu ada orang yang model begitu, bisa diduga nggak? Kalau orang ini pernah berbuat zina, bisa.
Tapi sebanyak sebesar dosa apapun manusia ditutup nggak sama Allah? Enggak diketahui enggak? Enggak tahu. Nah, mohon maaf bukan kita. Ketika suami itu tahu rahasia istrinya, ketika istri itu tahu rahasia suaminya, apa yang terjadi? Nah, apa bu yang terjadi? Ini mohon maaf, bukan siapa-siapa, tapi boleh nggak diomongkan secara vulgar kayak gitu? Boleh, karena ini agama. Itu loh, itu nikmat batin. Nah, kalau tahu apa yang terjadi zaman dulu tentang rahasia antara suami dan istri, Pak Guru sama murid dosen, tidak karu-karuan hidup itu, Pak. Ya, nah, oleh karena itu panjenengan diaturi supaya membuka surat Luqman ayat 20. Nah, itu surat yang ke-31 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Surat yang ke-31 ayat yang ke-20. Ada bahasa Indonesianya loh. Yes. Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan siapa? Manusia. Contohnya apa? Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia itu. Semua macam-macam. Dengan taaturi contoh yang sederhana. Di depan saya ini ada air. Air ini ditundukkan nggak sama Allah? Buktinya, ketika air itu dipanasi sampai panas sampai 100 derajat, yang terjadi apa? Mendidih. Untuk kepentingan siapa? Apa binatang itu butuh air sampai 100 derajat? Enggak. Binatang, kambing, ayam butuh enggak? Yang butuh siapa? Manusia. Dipakai apa? Air 100 derajat mendidih panas. Setiap hari minum kopi. Kalau kambing enggak butuh. Apa kambing itu pagi-pagi pas udaranya dingin terus kambing itu ngomong sama temannya? Enggak. Maka apa saja tatanan yang ada di langit dan tatanan yang ada di bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Itu kadang-kadang kita mengkonsumsi begini aja itu nggak sadar itu di sini itu ada hukumnya Allah di dalam air. Dan manusia bisa nggak buat air manusia? Airnya sama ini. Makanya jangan kalau minum ini minta izin tak? Caranya? Nah, kira-kira banyak ingatnya apa banyak lupanya? Kalau misalkan ditegur sama Allah, loh bu, miliknya siapa itu? Kok diminum seenaknya tanpa minta izin saya? Ya, kalau pakai teks hadis minum makan baca Bismillah, pakai rasional itu tadi. Manusia nggak bisa buat ini airnya Allah, minta izin dulu. Nah, jadi saya ulangi surat Luqman ayat 20. Apa tidak kamu perhatikan sesungguhnya Allah itu
menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan siapa? Manusia. Lanjut Bu, monggo. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin. Nah itu tadi, nikmat apa tadi Pak? Lahir. Yang lahir tadi apa? Sudah tak singgung tadi. Satu nikmat lahir itu as-sihat, kesehatan. Kamalul khalqi, kesempurnaan penciptaan manusia. Ma yura bil absar, yang dilihat dengan mata itu semuanya nikmat lahir. Orang makan ya nikmat, tidur ya nikmat, kemudian minum ya nikmat dan sebagainya. Nikmat batin salah satunya tadi saya sebutkan masa tara min syai'i amalika. Orang ketika berbuat jahat, berbuat maksiat, oleh Allah tidak diberi tanda-tanda fisik secara otomatis, tidak. Tapi disimpan dengan bahasa yang berbeda. Ketika ada orang berbuat dosa, itu tidak ada tanda-tandanya. Boleh jadi orangnya keren, betul Bu ya, pakaiannya mahal, mobilnya mewah, rumahnya necis, tapi orang itu bergelimang dengan apa? Dosa. Kotor, orang itu kotor. Kalau kotor, orang yang bekerja di lapangan, di tempat-tempat yang kotor, itu bisa dilihat. Orang itu kotor, habis bekerja soalnya, tinggal dibersihkan aja. Tapi kalau kotor dari dosa, itu tidak ada yang tahu. Boleh jadi orangnya keren. Makanya Islam itu tidak boleh melihat orang dengan sebelah mata. Ngerti maksudnya? Sebelah mata itu gimana maksudnya? Yang satu dibuka, yang satu apa begitu? Jangan lihat performanya orang aja. Boleh jadi orang yang performanya baik, ya, tapi orang itu berkelima dengan banyak dosa, karena nggak ditunjukkan sama Allah. Nah itu begitu. Oleh karena itulah ketika orang ada banyak dosa, nanti tauhidnya gimana? Tauhidnya ada di dalam kitab. Ya, di dalam kitab itu diterangkan wa fi shahihi an Abi Hurairah, dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, la yakul ahadukum Allahumma filli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zima mas'alah fa inna Allah ala mukrihun lahu. Bahasa Indonesia begini, Nabi itu melarang Pak, ya. Melarang apa? Melarang orang berdoa memohon minta kepada Allah menggunakan bahasa seperti ini. Kalau pakai bahasa Indonesia, orang itu gini, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Kenapa tidak boleh Pak? Hah? Loh, saya kan terserah Allah, kekuasaan ada di Allah. Nah, meragukan kekuasaan dan kemampuannya siapa? Allah. Loh, begini saja itu dimasukkan di dalam bab tauhid. Penjelasannya, kenapa tidak boleh Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Malah kata Rasulullah, liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Supaya orang menaruh harapan betul kepada Allah, karena Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi Pak, ya, ini yang ditunjukkan di dalam bab ini mengenai dosa menjadi orang bersih dan baik. Bisa nggak ditarik dalam pengertian yang berbeda? Orang sakit menjadi sehat. Bisa. Zahirnya sakit parah. Menurut teorinya Pak dokter susah disembuhkan. Tapi pesimis boleh nggak? Ya Allah berikan aku kesembuhan jika engkau menghendaki. Boleh nggak? Nah di situ. Cuma contohnya ini adalah dosa.
Kemudian tak tarik tadi masalah ini tadi. Dua, masalah ekonomi. Jenengan dan saya memberi nasihat putra putrinya, cucunya, keponakannya. Boleh nggak? Itu pesimis itu. Wis gak iso, nggak usah macam-macam. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Berarti harus diberi harapan yang setinggi-tingginya nggak? Boleh nggak umat Islam itu menguasai ekonomi sebanyak-banyaknya? Boleh. Optimis. Ya, di situ loh Islam itu memberikan. Mengapa tidak boleh, saya balik di sini tadi ya. Tidak bolehnya ada 3 alasan. Mengapa tidak boleh seperti itu? Dan ini bukan hanya dosa saja. Sudah saya kasih gambaran macam-macam. Dari tidak bisa menjadi bisa, tidak punya posisi menjadi punya posisi, ya, jadi sakit menjadi sehat dan seterusnya. Alasannya yang pertama, annahu yashkuru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ayyamna'ahu. Tidak bolehnya tadi dengan mengungkapkan bahasa seperti itu tadi, ampuni aku jika engkau, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Tidak boleh itu pertama. Seolah-olah orang itu berpendapat seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Kalau Allah ada yang menghalang-halangi dalam pikiran orang yang berdoa tadi, berarti kekuasaan Allah terbatas enggak? Iya. Kalau kekuasaannya Allah terbatas, berarti ada zat lain yang lebih mampu dari siapa? Allah. Di situ tidak bolehnya. Saya ulangi, tidak bolehnya tadi, ya, hubungannya dengan tauhid. Mengapa tidak boleh? Orang itu punya persepsi, punya pendapat seolah-olah Allah ada yang menghalang-halangi. Kalau ada Allah yang ada menghalang-halangi, berarti ada zat lain, kekuatan lain yang lebih mampu dari Allah. Ya, begitu. Ini mohon maaf bukan ilmu saya. Jenengan persani hari-hari ini, setiap hari 2-3 hari yang lalu dengan sekarang, ada berita apa di media? Ada perang nggak? Ya itu bukan ilmu kita ya. Kenapa terjadi dan sebagainya. Bukankah apa satu negara yang dianggap negara kecil tapi dikdaya berbuat seenaknya semena-mena terhadap rakyat Palestina, sepertinya tidak bisa ditembus oleh yang lain-lain kan sebelumnya. Betul Pak ya? Justru yang maju menghancurkan negara Islam walaupun itu Syiah. Betul Pak ya? Itu dari sudut pandangan akidah tauhid kita. Ya, bukan rasional, bukan teknologi, bukan tapi akidah tauhid. Bisa juga ada intervensinya dari Allah itu tadi. Itu berpuluh-puluh tahun itu ketika negara itu berdiri sebenarnya tidak bisa ditembus oleh siapa dan dikembar-kemborkan sebagai negara yang bisa menangkis berbagai serangan rudal. Betul Pak ya? Sekarang tembus semua. Itu dunia terbelalak. Jadi kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Apa saja bisa. Selipkan sedikit-sedikit. Teorinya Pak, antara Fir'aun sama Nabi Musa, mestinya itu konflik menang siapa? Apa alasannya kalau bisa menang? Ya, semua orang paham. Dia memegang kekuasaan, dia punya tentara, dia punya harta benda tidak ternilai banyaknya, tidak terhitung. Pak Korun itu kan, ya, dia punya intelijen. Kalahnya dengan siapa? Musa. Secara dohir teorinya mestinya gampang nggak menghancurkan Musa, menghabisi Musa? Gampang. Jadi kan kalau merujuk di Quran, Nabi Musa itu kan berdoa, Rabbi najjini minal qaumil dzalimin. Ya.
Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Sederhana, Pak. Tapi karena ini kekuatan spiritual, nembus sama Allah, doanya dikabulkan enggak? Caranya menyelamatkan Nabi Musa gimana? Apakah Nabi Musa ini diungsikan di negara lain? Enggak. Justru Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai. Dan itu akan terjadi di mana-mana. Ya, akan terjadi. Hanya butuh waktu saja. Ya, cuma manusia itu kadang-kadang enggak telaten, minta sadek saja. Ya. Sebenarnya Fir'aun itu sempat tobat ketika mau tenggelam. Tapi diterima enggak tobatnya? Ya. Yang diomongkan Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begitu saya tak beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Tahu tentang kekuatan Allah ketika dia sudah di tengah lautan. Itu kalau kita tarik ke sini, sekarang peristiwa 2025, ya, bulan Juni di pertengahan ini. Orang ini yang dulu adigang-adigung seenaknya saja mau menghabisi rakyat Palestina dengan tidak punya daya apa-apa. Sekarang baru ditunjukkan. Bisa begitu kan maknanya? Jangan-jangan dia baru tobat, oh salah begitu pemimpin kami itu menghabisi orang lain. Ini akibatnya. Nah, jadi Allah itu adalah kekuasaannya tidak terbatas. Tapi orang berdoa dengan menggunakan nafal seperti itu dikandung maksud orang itu tidak percaya terhadap kekuasaannya Allah. Percaya kan terserah Allah. Tidak begitu di tauhid. Serius mintanya. Nah, begitu. Jadi yang pertama alasannya mengapa tidak boleh annahu yashkuru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati wa yamna'ahu. Orang itu meyakini seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Kalau ada menghalang-halangi berarti ada zat lain lebih mampu daripada Allah. Satu. Dua, annahu yashkuru bi anna talib mustaghni'a ka'annahu yara anna hadha amrun 'azim. Ya, yang kedua alasannya seolah-olah bagi Allah ini perkara besar. Dosanya bertumpuk-tumpuk itu perkara besar. Kalau pakai cara Jawa itu bisa gini. Engkau nang ngerepoti Gusti Allah. Allah itu ada yang repot apa? Dalam iman kita tidak ada. Sehingga orang mengucapkan lafal seperti itu menjadi tidak boleh. Jadi ketika orang bergelimang dengan dosa, kemudian dosa saya itu banyak sekali, ya, nanti repot Allah, tidak ada yang repot, ya begitu. Kemudian yang ketiga, annahu yashkuru bi anna talib mustaghni anillah. Jadi seolah-olah orang yang berdoa dengan menggunakan nafal seperti itu, orang itu tidak butuh. Ya, kalau butuh tidak begitu, serius. Orang butuh itu serius kan? Gambarannya begini, ada anak muda butuh pekerjaan, dijanjikan oleh perusahaan, disuruh datang tepat pada waktu, pakaiannya begini, keadaannya begini. Kalau dia serius, tepat waktu enggak? Rapi enggak pakaiannya? Persiapan enggak? Itu buktinya keseriusannya. Nah, orang yang menyerahkan model begini berarti orang itu tidak serius kepada Allah. An-talib mustaghni anillah. Dia tidak butuh kepada Allah. Nah, begitu. Kemudian berikutnya begini, ini tak selipkan. Ada nasib-nasib di masyarakat itu, mohon maaf. Ini saya tidak bermaksud mengelak Allah. Saya tanya dulu ya. Dalam pandangan Islam yang menghapus dosa itu siapa? Allah apa ada Nabi Muhammad? Allah apa Nabi Muhammad? Tak kasih perbandingan. Kalau orang Nasrani itu meyakini Al-Masih menghapus dosa enggak?
Orang Nasrani. Ya, orang Islam boleh nggak meyakini Nabi Muhammad menghapus dosa? Tidak boleh. Satu-satunya menghapus dosa siapa? Oh. Pertanyaan berikutnya. Apa ada orang Islam yang meyakini Nabi Muhammad menghapus dosa? Apa itu tidak menyalahi akidah? Apa panjenengan pernah mendengar ada nasyid begini, qasidah? Saya boleh melafalkan qasidahnya? Boleh. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidulu, assalamu alaik. Pernah mendengar Pak? Pernah ikut Bu? Ini maaf, saya tidak menolak. Saya harus meyakinkan bapak-bapak atau siapa saja yang ikut ngaji. Apa maknanya Bu? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Jadi akidah tauhid jenengan itu iman kita. Hak-haknya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Hak apa itu? Hak untuk menciptakan semuanya hanya di Allah, Nabi Muhammad tidak ada. Hak untuk mengetahui yang gaib itu hanya di Allah, Nabi Muhammad tidak bisa. Termasuk hak memberi hidayah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad, hanya di Allah. Termasuk yang saya omongkan tadi. Pak, Bu, mudah-mudahan jenengan diberi umur panjang oleh Allah sama kita. Kalau ngajinya itu nanti terus di kitab yang berbeda lagi, itu ada nasid-nasid yang banyak diberi contoh-contoh di situ bahwa meyakini Nabi Muhammad itu bukan hanya menghapus dosa. Tapi Nabi Muhammad itu hari ini dianggap masih bisa dimintai pertolongan. Lain, syafaat lain, Pak. Itu kan akhirat. Ya, syafaat tidak sekarang. Di nasid-nasid itu juga meyakini Nabi Muhammad itu yang menyembuhkan penyakit. Dalam iman panjenengan yang menyembuhkan siapa? Nah, saya menemukan di hadis riwayat Imam Imam Muslim ya. Nabi itu mengatakan bahwa ismi, nama saya itu ditulis oleh Allah al-mahi, salah satunya menghapus. Kalau tidak salah di hadis itu ditulis bahwa nama saya fit Taurat al-mahi. Nah, nama saya itu di Taurat itu ditulis al-mahi. Jadi bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa al-mahi. Al-mahi itu menghapus. Nah, pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu menghapus dosa apa menghapus berhala? Menghapus berhala. Artinya sesembahan selain dari Allah semua yang tidak boleh, hanya Allah saja. Makanya saya pernah tanya kepada jamaah, "Ayo Pak, Bu, saya tanya, apakah tugasnya Nabi Muhammad itu A. menjelaskan kepada orang-orang saat itu bahwa Allah itu ada? Apakah ini? Ataukah B. menjelaskan kepada umat dan masyarakat saat itu bahwa jadikan Allah satu-satunya? Yang A apa yang B? Saya ulangi, yang A. Tadi jawabannya masih GJ. GJ itu gak jelas. Saya ulangi. Apakah tugasnya Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada orang saat itu, orang kafir Mekah, Allah itu ada ternyata. Apakah itu? Ataukah B, jadikan Allah itu satu-satunya. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, tapi satu-satunya. Apa B? B. Tentang Allah itu ada tanpa dijelaskan oleh Nabi sudah mengerti dia. Udah tahu.
Nah itu seringkali ditanya, mana buktinya Pak? Nah bapaknya Nabi Muhammad itu. Namanya siapa? Itu lahir zaman Islam apa lahir zaman jahiliyah? Tapi sudah diberi nama apa? Hamba siapa? Berarti tentang Allah mereka sudah tahu ya? Nah, jadi misinya Nabi itu gerakannya gerakan tauhid, mengajak satu-satunya tadi. Nah di situ. Jadi bukan menghapus itu bukan menghapus dosa, tapi menghapus sistem apa? Berhala, kesyirikan. Nah di masyarakat kita karena memuji-muji Nabi Muhammad, padahal Nabi sendiri tidak kerso, tidak mau dipuji-puji, betul Pak ya? La tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian itu memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Loh, kan sudah jelas itu. Maka nasid atau qasidah model begitu tidak ada di dalam Islam. Tapi enak Pak, lafalnya itu loh enak. Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya mathilun wa salamu alaik. Apalagi ada penerbangnya. Saya rasa tidak mungkin tidak mengerti artinya Pak. Ya itu ya nggak paham. Oh, saya pernah ditanya gini Pak, loh, itu kan karya seni Ustaz. Apa jawabannya? Saya tanya kepada yang tanya, apakah di dalam Islam karya seni itu bebas nilai, sembarang boleh? Tidak. Kalau karya seni menabrak tauhid, menabrak akidah, menabrak syariat, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak asal kreasi-kreasi seni. Orang buat baju ini juga seni. Suara ini juga bisa dimainkan seni, kan begitu kan? Nah, macam-macam. Tapi kalau bisa membuat patung tanpa niat untuk disembah, Oh, nanti ada sendiri Bu. Agak panjang soalnya. Di kitab ini bab 61, Maja Afil Musawwir. Nanti kalau saya terangkan panjang, separuh salah paham. Kalau saya terangkan agak panjang, nanti mengganggu yang ini. Lain kali aja ya. Nanti. Mudah-mudahan jenengan diberi umur panjang yang barokah ya. Bukan panjangan tok, tidak semuanya. Termasuk saya. Nanti kalau umur saya nggak panjang kan saya nggak bisa terangkan. Itu di situ Pak ya. Yang menghapus dosa itu bukan Nabi. Nabi tidak mau dipuji-puji, dipuja-puja seperti itu. Nah, balik ke tema tauhid. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Oleh Nabi nggak boleh. Lihat zimal masalah supaya orang menaruh harapan betul kepada Allah. Inilah enaknya jadi orang Islam. Nah, sekarang tak cerita ini. Zaman Nabi itu ada sahabatnya Nabi yang semula orang kafir, memusuhi Nabi, bukan Umar bin Khattab. Tapi kalau jenengan baca deretan sahabatnya Nabi nomor 1 sampai nomor 50, gak sampai ketemu nomor 50 sudah ketemu orang ini. Yang orang ini ketika masih kafir sangat amat benci kepada Islam, bahkan pernah membunuh orang yang paling disegani orang kafir. Tapi ketika sudah masuk Islam, membunuh orang paling jahat yang memusuhi Islam. Namanya? Kalau Khalid itu enggak, ya Khalid pernah kafir juga itu ya? Bukan. Di tarikh itu yang paling disebutkan adalah Wahsy. Membunuh siapa? Membunuh orang Islam, membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau jenengan Hamzah itu adalah seorang tokoh Islam saat itu sahabatnya Nabi yang paling ditakuti orang kafir, Pak.
pamannya Nabi. Dan Nabi sangat bersedih ketika wafatnya Hamzah bin Abi Thalib ketika perang Uhud. Menurut tarikh Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, dalam jarak 2 meter Hamzah itu ditombak sama Waqsi. Ngeri sebenarnya, itu kena di perutnya sampai tembus di belakang. Saking kuatnya tombaknya Waqsi tadi. Tapi Waqsi itu bukan tentara di perang Uhud. Makanya umat Islam tidak curiga. Jadi dia menyelinap di situ, masuk di situ hanya satu misinya, bunuh Hamzah. Karena ini pembunuh bayaran. Nah, itu jelas itu, banyak orang paham. Tapi tiba-tiba orang ini tobat. Nah, itu maksud saya tauhidnya itu di situ, tentang Allah itu tadi Pak ya. Menghadap Nabi, berlama-lama duduk di depannya Nabi. Ada keterangan tapi saya tidak bisa merujuk di kitab mana. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Nabi bilang gini kepada Waqsi yang datang dari mau tobat tadi. Ghayyib anni ya Waqsi hatta la ara wajhaka. Pindah dari sini. Aku tidak kepengen melihat mukamu. Karena Nabi masih memikir pamannya Hamzah yang dibunuh sama ini. Ini kamu barusan bunuh paman saya. Tapi sekarang kamu ke sini. Ghayyib anni ya Waqsi. Pindah. Ya. Aku tidak kepengen lihat mukamu. Nah itu kalau diterjemahkan menurut JTV Pojok Kampung, gimana jadinya? Pindah dari sini itu apa? Gak kepengen delok. Tapi yang kita ambil dari Waqsi ini Pak, kikih dia itu. Apa yang dipikirannya? Kalau Muhammad itu Nabi beneran, tidak begini. Nah coba. Jadi ini kan, kalau orang mau jadi kepengen jadi baik, harus kegigihan itu jadi bagian dari hidupnya. Mohon maaf, jenengan tidak boleh mencontoh saya tidak berhak untuk dicontoh. Kitab yang saya ajarkan itu 67 judul. Insya Allah dengan izin Allah 90 sekian persen saya hafal di sini. Karena pernah di jamaah ibu dengan sebut bab sekian itu aja apa? Saya hafal bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya. Apa karena saya gigi? Tidak. Faktor apa? Seringnya diterangkan. Betul Pak. Anak yang hafal-hafal Quran itu karena seringnya dibaca. Tanya sama adik kita itu. Hafal. Mau tidak hafal gimana? Tadi subuh saya sudah ngaji, sekarang ngaji. Nanti jam 10 ngaji. Nanti habis sisa ngaji. Kadang materinya sama. Tempatnya saja yang berbeda. Waqsi ini kepengen jadi orang baik, bersih dari dosa, padahal dia sudah berkelimang dengan dosa, diomongi oleh Rasulullah begitu, tetap duduk di sini, tidak pindah-pindah. Tidak mau pindah. Nah, di situ kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran jenengan pirsani, yaitu surat 25 ayat 68. Ya. Surat apa tadi Bu? 25. Ya. 68. Itu yang dibaca oleh Nabi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Surat 25 ayat yang ke-68. Ada bahasa Indonesianya Bu? Monggo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, Terus tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, terus dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu misalnya mendapat dosa
Saya tanya jenengan. Di dalam ayat itu ada berapa dosa yang disebut? Dosanya Wahsy. Satu, mempersekutukan Allah. Terus membunuh, berzina. Berapa, Bu? 3. Pertanyaan saya, apakah 3 ini kategori dosa kecil apa dosa besar? Oh, besar. Jadi Wahsy itu didhawuhi Nabi dengan membaca ayat itu dengan bahasa yang sederhana. Mas, dosamu itu banyak, besar-besar. Syirik iya, membunuh orang iya, berzina iya. Dan itu tidak sekali 2 kali. Gak bisa diampuni. Wahsy lemes dengan begitu. Tapi dia tidak pindah dari situ. Gigih itu tadi yang saya katakan tadi. Serius. Lalu tidak terlalu lama Nabi Muhammad membaca lagi ayat Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Berarti dari 3 tadi tinggal berapa? Apa? Syirik. Benar nggak, Bu? Dosa syirik ini dosa paling besar dibandingkan yang lain-lain. Kenapa? Dosa syirik itu menyangkut Allah langsung, Pak. Kalau dosa mencuri, yang dicuri itu duitnya siapa? Bukan duitnya Allah kan? Kalau dosa membunuh, yang dibunuh itu siapa, Pak? Manusia, bukan Allah kan? Kalau berzina, yang dizinai itu siapa? Bukan Allah kan? Tapi kalau syirik, nah, di situ. Coba saya tanya lagi. Apa betul bahwa tauhid itu sebesar-besar yang diperintah oleh Allah? Tauhid, bertauhid. Itu di kitab yang lain lagi, namanya kitab itu Syarh Usuli Tsalatsa. Bunyinya begini, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid. Dibalik, Pak. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu berbuat apa? Syirik. Kalau sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu adalah bertauhid, berarti sebesar-besar yang diperintah Allah itu bukan sholat, bukan haji, bukan umroh. Betul, Pak ya? Sebesar-besar loh maksud saya. Ngerti maksud saya? Jadi kalau di ranking yang paling besar perintahnya Allah apa? Bertauhid, mentauhidkan Allah. Ya. Coba tak rangsang teman-teman, dirangsang berpikir. Dirangsang berpikir. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak pernah haji, nggak pernah umroh, berdosa nggak? Berdosa? Pertanyaannya jangan diurai. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah haji dan tidak pernah umroh, berdosa nggak? Jenengan tadi betul. Karena dia tidak mampu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau sepanjang hidupnya umat Islam nggak ngerti tauhid, ada kemungkinan terjebak dalam kesyirikan nggak? Oh, nggak ngerti itu. Lah ya, kalau tidak ngerti tauhid berarti orang itu kemungkinan masuk dalam kesyirikan nggak? Iya. Berarti boleh nggak membiarkan dirinya nggak ngerti tauhid? Kalau tidak boleh gimana mestinya? Nah, tidak. Banyak orang yang lebih alim dari saya. Ini serius itu, Pak. Karena begitu mati, salah satu yang ditanya tauhidnya dulu. Siapa Tuhan? Nah, Masya Allah ya. Dan Nabi sendiri dakwah,
Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi jangan nyepelekan itu. Nah, tadi saya ulangi, wahsi tadi dari 3 dosa dibaca lagi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Berarti tinggal berapa? 1. Dosa apa, Bu? Syirik. Betul ya? Nah, terakhir ini loh ya. Maka jenengan dan saya sebagai orang beriman harus punya pikiran yang padang, yang betul-betul pikiran yang optimis tentang Allah itu. Ya. Apa yang dibaca oleh Nabi? Jenengan buka berikutnya, yaitu surat yang ke-39. 39 Az-Zumar. Betul Bu ya? 53. Ini pedoman jenengan dan saya itu. Maka jadi umat Islam sangat nikmat sekali, Pak. Surat 39 ayat yang ke-53. Apa bahasa Indonesianya? Nggih. Itu kalau direk langsung maksudnya. Kul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. Itu dengan bahasa lain. Muhammad bilang sama orang yang duduk di depanmu tadi loh. Siapa tadi namanya? Pasti. Yang menghadap Nabi di awal tadi membawa dosa yang 3 berat-berat tadi ya. Dan itu tidak sekali dilakukan. Bilang sama dia, apa Bu yang harus dikatakan Rasulullah? Monggo. Artinya orang banyak dosa mendolimi diri sendiri. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi? Itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berarti orang putus asa dari rahmat Allah itu boleh apa enggak? Tapi ada enggak orang ngomong gini? Masuk iso. Bisa enggak? Ada enggak orang ngomong gitu? Apa termasuk kita? Nah ya, apa termasuk kita? Dulu maksudnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Benar, Pak. Saya mau cerita tapi tidak enak, nanti dipakai referensi. Jangan, Pak ya. Saya menikahkan anak saya. Itu calon suaminya, anak saya perempuan. Itu tidak punya pekerjaan. Kalau menurut teori orang sekarang tidak masuk akal. Betul. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Datang ke rumah saya. Anaknya, anak saya tak panggil di kamar sama ibunya. Ini bapak wis takon sama putra, namanya putra. ABCD-nya tanya semuanya gini, termasuk agamanya. Ya apa, kamu temenan tak ragu? Kalau di Islam, bapak yang ngajar di masyarakat. Kalau ragu, sholat istikharah. Yang sholat apa? Benar nggak Pak? Nanti maksudnya? Karena ini menyangkut masa depan kan? Kalau tidak ragu, tamatkan. Apa jawaban anak saya? Saya masih ingat. Dan saya kadang-kadang nangis kalau mendengar jawaban anak saya. Apa Bu jawabannya? Bapak nggak seneng itu karena miskin, Pak. Coba. Saya nangis, Pak. Apa karena miskin? Apa Bu jawaban? Gak pernah, enggak. Bapak ini ngerti, rezeki itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Bukan. Bapak cuma tanya, kamu temenan tak yakin? Kalau ragu, solusinya istikharah. Kalau tidak, tawakal. Enggak Pak, ya wis, bismillah. Tidak sampai 1 bulan tak nikahkan Pak. Tak undang tetangga, teman-teman, famili. Selesai kita di kampung. Ya,
Bahkan 1 bulan setelah menikah itu pernah ke Malang, itu anak Malang sama saya. Di mobil saya duduk di depan, yang nyupir dia. Tanya sama saya lagi. Gini nih enaknya itu kerja apa ya Pak ya? Jadi kan bayangkan, mantu baru 1 bulan tanya mertuanya gitu. Bener Bu, sebagai manusia sekali tempo pikiran saya rotok gini. Ya ada saja namanya pekerjaan. Allah itu tidak membiarkan hambanya. Itu Pak ya? Iya. Lain lagi, tanya lagi Pak. Saya ini mau diajak teman saya jualan itu Pak, apa namanya, pupuk di tokonya. Nggak apa-apa, pakai halal. Jadi jangan ukur, iki mantune ustaz, jangan begitu. Sama saja bagi saya manusia. Akhirnya enggak, cuma tak kasih nasihat, ya hati-hati kalau kerja sama orang. Tidak semua orang itu bisa dipercaya. Benar nggak Pak ya? Qadarullah setengah tahun atau berapa setelah itu diajak temannya untuk melamar di perusahaan Jerman, exchange namanya. Dari situ kemudian Allah noto ekonominya sampai sekarang sudah 8 tahun, tidak punya anak sampai 7 tahun Pak, anak saya. Sama kalau tadi ekonomi, ini keturunan. Coba datang ke sepanjang makan sama saya, nangis menantu saya. Masa Pak saya nggak punya anak? Oh, nggak boleh juga. Allah itu menguji semua manusia, nggak ada yang tidak. Tapi kamu nggak boleh pesimis. Apa saja Allah bisa. Di luar nalarnya manusia. Itu Pak ya? Iya. Itu Bu sudah ngurus bayi tabung dan mahal biayanya. Qadarullah, tiba-tiba anak saya hamil. Saya bilang, Ustaz, percaya sama Allah. Kamu mungkin belum sampai baca kitab-kitab ini, tapi Bapak yang sudah baca. Bapak yang sudah baca. Dan yakin Bapak ini terhadap Quran, terhadap hadis dawuhnya Nabi nggak ada yang salah. Nah sekarang ini sudah 6 bulan anaknya dia. 8 tahun Pak. Belum. Makanya nggak boleh putus asa. Dan itu tidak bagian dari syariat. Nah dalam konteks tauhid ini, wahsi tadi saya balik ke situ ya. Ya, coba kalau dia terus keluar, tidak gigih gitu dia kemudian meninggalkan Nabi, maka ayat yang terakhir tadi yang kita baca, Muhammad bilang sama hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan bahasa lain, itu loh orang yang duduk di depanmu, namanya tadi siapa? Wahsy. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dari orang yang berkelimang dosa menjadi sahabatnya Nabi. Jadi apa putus asa dari rahmatnya Allah itu tidak bagian daripada akidah, tidak boleh. Jadi jenengan dan saya ada kewajiban untuk selalu memotivasi, ya, kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita. Mungkin mereka itu pengetahuan agamanya belum seperti kita, tapi harus seperti anak saya tadi. Saya bilang tadi, kamu mungkin ya beda ya sama bapak bacanya, ya baca gini-gini dan yakin. Makanya sekarang diberi nasihat aja. Inilah iman kita kepada Allah dan itulah tauhid kita. Jangan pakai akal, pakai akal nggak masuk sama sekali. Wong orang sudah berkelimang dengan dosa kok saya diopeni ya. Nah, tidak begitu. Gitu loh Pak ya. Nah begitu. Jadi mohon maaf ada pengalaman pribadi, tapi pengalaman pribadi itu bukan supaya dicontoh enggak, tapi saya kembalikan kepada kekuasaannya Allah itu. Allah punya kuasa, ya.
yang tidak bisa diprediksi dan dideteksi oleh manusia. Maka baik-baiklah sama Allah dan husnudzon, berprasangka apa? Baik. Wallahu a'lam. Jadi tauhid itu macam-macam bro, variasinya. Tidak sekedar orang melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah selesai. Tidak. Bukan itu. Dijabarkan seperti yang sekarang ini. Wallahu a'lam. Ya. Cukup Pak ya? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.